Waspada demam berdarah dengue saat musim hujan. Dan telah hadir bersama saya pada kesempatan siang hari ini Dr. H. Rustam Siregar SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Halo Dr. Rustam, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih sekali dokter sudah berkenan hadir dan kembali bergabung dalam prognosa ya dokter ya. Nah, sebelum kita mulai nih untuk pembahasan topik kita pada siang hari ini, saya mau ingetin nih sobat sehat semua untuk tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Karena apa? Karena Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman. Semua tenaga kesehatannya sudah divaksin COVID-19 dosis ketiga. Dan protokol kesehatannya dilakukan dengan sangat ketat di lingkungan rumah sakit. Kemudian saya juga mau mengingatkan nih untuk sobat sehat semua untuk tetap ya melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Karena pandemi belum berakhir nih sobat sehat semua. Tetap memakai masker, tetap mencuci tangan ya. Nah, saya juga mau menginformasikan untuk sobat sehat semua bahwa mulai 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan telah menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke nih, sebelum kita masuk ke materi, saya mengajak nih untuk sobat sehat semua untuk ikut beratensi di kolom komentar, tuliskan komentar dan pertanyaan sobat sehat semua. Kunjungi di IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta, juga YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe karena di situ banyak sekali info-info tentang materi-materi kesehatan yang sangat bagus. Oke, kita langsung aja nih ya dok ya masuk ke materi. Di musim penghujan saat ini itu pasti banyak sekali ya dok kasus-kasus DBD yang banyak muncul. Nggak cuma orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak dan bayi. Nah, untuk anak-anak dan bayi nih dok, itu kan banyak yang mereka belum bisa mengeluhkan ya dok ya, untuk keluhannya itu apa saja. Nah, untuk ibu-ibu di rumah nih dok, apa sih dok yang harus diketahui, yang harus bisa dilihat untuk menandakan bahwa oh kemungkinan anak atau bayi ini terkena demam berdarah gitu dok? Iya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa demam berdarah dengue ini adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh virus ya. Virus ini ada 4 serotype ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dan penularannya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Gejala utamanya adalah panas, ya, demam. Ya. Baik anak bayi maupun anak-anak maupun orang dewasa itu mesti ada demam. Biasanya demam 2-7 hari tanpa diketahui sebabnya. Kemudian ada manifestasi perdarahan. Ya, itu biasa kalau di rumah sakit, kalau tidak ada perdarahan spontan, misalnya mimisan atau muntah, kita lakukan tes tourniquet sehingga nanti ada timbul bercak-bercak perdarahan, bintik-bintik perdarahan. Ya. Kemudian kalau sudah terjadi itu, gejala klinis yang lain bisa kita lihat dari adanya pembesaran hati. Kalau di rumah sakit diperiksa ada pembesaran hati. Kemudian kemungkinan juga bisa terjadi shock atau renjatan. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu, pertama yang kita tanyakan adalah demamnya. Baik bayi maupun anak-anak, orang tuanya kan tahu demamnya mulai kapan. Dan yang paling penting itu kalau bisa mulai hari apa, tanggal berapa, kira-kira jam berapa mulai demamnya. Hal ini untuk menentukan hari keberapa. Sebab pada penata laksanaan demam berdarah ini, pada hari kelima itu yang paling perlu memerlukan perhatian yang lebih khusus lagi. Dan juga pemberian cairannya di situ maksimal pada hari kelima. Oleh karena kita harus menentukan hari keberapanya ini. Untuk para bunda di rumah nih dok, kalau anak mulai demam, itu demam hari keberapa tuh dok lebih aman supaya segera dibawa periksa, minimal periksa dulu itu mulai demam hari keberapa ya dok untuk pencegahan DBD? Kalau pada DBD itu kan nanti masa kritisnya itu hari kelima ya. Nah, jadi sebelum hari kelima itu biasanya kalau tidak ada kejang, tidak ada muntah-muntah hebat, tidak ada perdarahan, itu biasa ya cukup diberi penurun panas biasa saja, paracetamol, ya.
Tapi kalau sudah hari keempat sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Takutnya dehidrasi gitu ya, Dok. Sudah terjadi, kemungkinan terjadi kebocoran plasma. Oke. Kalau misalnya kayak anak dan bayi yang gemuk itu, Dok, Ya. itu kan terkadang mungkin kalau nggak mau makan minum, demam, nggak mau makan minum, itu kan kadang nggak bisa kelihatan ya apakah dia itu dehidrasi apa enggak gitu. Untuk pencegahannya lebih baik segera dibawa periksa ke rumah sakit atau bagaimana, Iya, Dok? kalau pada yang anak-anak yang gemuk ya, itu kalau sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, karena kalau terjadi perubahan-perubahan itu pada anak yang gemuk ini kalau terjadi shock lebih sulit mengatasinya dibandingkan anak yang berat badan ideal atau kurus ya. gitu ya. Oh, Itu gitu. lebih mudah mengatasinya dibandingkan yang overweight. Oke. Kalau ini, Dok, ada yang mitos atau fakta nih, Dok. Kalau terkena DB itu trombositnya akan lebih cepat naik kalau misalnya dengan diberikan minuman isotonik ataupun jus jambu. Itu mitos atau fakta tuh, Dok? Nah, ini sebenarnya itu mitos ya. Iya. Nggak usah dikasih jus jambu kalau sudah pada hari di atas hari ke-5, ke-6, ya itu trombositnya akan naik sendiri. Oke, tapal kudanya ya, Dok, ya. Tanpa begitu. diberi apa akan naik sendiri. Oke. Cuma apakah boleh diberi jus jambu? Boleh, karena jus jambu mengandung vitamin C Oke. untuk memperkuat pembuluh darahnya. Oke. Tapi apakah jus jambu menaikkan trombosit? Tidak. Tidak ya, cuman membantu ya untuk daya tahan tubuhnya ya, Dok, Iya. ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya masuk nih, Dok. Dari Arinda Wedinia. Apakah anak adalah yang paling beresiko, Dok, untuk terkena demam berdarah? Kalau dulu di era di bawah tahun 85-an ke bawah ya, 80 ke bawah, memang yang paling banyak risiko itu adalah anak-anak. Pada orang dewasa pada saat itu belum ditemui. Pada orang dewasa itu mulai ada itu di atas tahun 85 ya. Oke. Nah, itu baru mulai ada pada orang dewasa. Sebelumnya hanya pada anak-anak. Oke. Untuk kasus-kasus DBD itu apakah bisa dicegah dengan ada vaksin atau obat-obat tertentu gitu, Dok, yang bisa mencegah untuk sampai kondisinya biar nggak shock seperti itu? Vaksin ada, tapi efektif diberikan pada anak usia di atas 9 tahun. Oh, oke. Kalau di Jadi bawah vaksin. 9 tahun dia kurang efektif, itu sudah ada penelitiannya. Cuma ada sekarang yang sedang dilakukan uji coba vaksin demam berdarah juga dari pabrik yang lain mengatakan bahwa bisa diberikan pada anak balita, tapi ini masih dalam tahap percobaan, belum Uji hasilnya cobanya belum ya. dipublikasikan. Oke. Untuk kondisi terjadinya demam berdarah, Dok, untuk sekali kena dengan yang mungkin sudah beberapa kali kena, mungkin 2 kali, untuk yang kedua itu apakah akan terjadi lebih shock atau seperti apa, Dok? Ya, pada demam berdarah itu ada yang disebut dengan secondary heterologous infection. Jadi kalau pertama kali dia terkena infeksi demam berdarah oleh karena virus tipe 1 misalnya ya. Oke. Kemudian dia terkena lagi dengan tipe 1, biasanya tidak berat. Tapi kalau dia yang keduanya kena tipe yang lain, ya, pertama tadi tipe 1, yang kedua mungkin tipe 2 atau tipe 3, tipe 4, ini akan lebih berat. Itu yang disebut dengan secondary heterologous infection. Oke. Jadi berarti kalau untuk yang sudah pernah kena memang harus lebih waspada lagi ya, Dok, lagi, ya. Karena kita nggak tahu ya nanti dia akan terkena dengan virus yang sama atau enggak. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Januar Arya. Apakah krim anti nyamuk aman untuk anak dan bayi mungkin ya, Dok, ya? Kalau untuk bayi ya kalau bisa dihindari ya. Oke. Heeh. Mungkin cukup dengan kelambu Oh atau ya, tapi kalau anak mungkin masih bisa ditoleransi. Walaupun demikian, mesti diketahui jangan ada luka di kulitnya. Soalnya membantu penyerapan krim tadi. Krim tadi kan mengandung zat-zat kimia. Itu yang kalau berulang-ulang ditakutkan akan terjadi efek kumulasinya yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk nih, Dok, dari Ratih _ Sukmanti. Apakah minum minuman elektrolit diperbolehkan sewaktu terkena DBD? Wah, ini sudah kita bahas ya, Dok, ya? Boleh, ini boleh. Sedangkan pada DBD itu kan kita kalau dia sudah
tidak bisa minumnya kan diinfus ya. Iya. Infus itu kan elektrolit. Oke. Ya. Jadi minum oralit boleh, cairan-cairan lain ya. Isotonik itu ya dokter. Isotonik. Nah, untuk minuman seperti isotonik, kemudian jus jambu itu kan terkadang cenderung asam ya dok ya, Iya. cenderung kecut gitu ya. Kalau untuk beberapa pasien itu kan terkadang ada yang disertai dengan mual, muntah seperti itu, terus dia nggak mau makan. Kalau dalam kondisi seperti itu, apakah minuman elektrolit ataupun jus jambu yang asam-asam itu apakah boleh tetap diberikan atau mungkin Sebaiknya jangan. dikurangi? Nanti akan menimbulkan mual akan menimbulkan muntah. Oke. Kalau Lebih sudah memperberat ya dokter ya? kalau sudah demikian, alangkah baiknya dibawa ke rumah sakit sehingga dilakukan tindakan infus cairan elektrolit. Oke. Kalau untuk pasien-pasien yang di rumah mungkin ya dok ya, jadi yang mungkin nggak dirawat di rumah sakit, Iya. untuk penanganan di awal itu misalnya kayak minum banyak itu ada batasan sampai berapa liter per hari atau mungkin ada batasan berat sesuai umur atau berat badan gitu Ya, dok? berat sesuai umur. Dan boleh minum cairan. So, setiap kenaikan 1 derajat temperatur suhu tubuh itu kenaikan 1 derajat itu kebutuhan cairan meningkat 10-12,5% dari kebutuhan semula. Oke. Oleh karena itu minum banyak dan berikan obat penurun panas paracetamol yang paling ideal. Jadi harus lebih sering ya dok ya untuk minumnya supaya kebutuhan cairannya juga terpenuhi Penuhi. ya dok ya. Itu tadi setiap kenaikan 1 derajat kebutuhan cairan meningkat 10-12,5%. Oke. Nah ini ada lagi nih dok ya, untuk kasus-kasus DBD ya mulai di musim penghujan seperti ini, untuk tindakan pencegahan di rumah itu apa aja sih dok yang mungkin untuk kebersihan atau seperti apa yang bisa mencegah untuk adanya nyamuk-nyamuk yang ada di rumah? Iya, gitu, ini kita ini problem ya di era pandemik ini ya. Nah, kalau tidak dulu sebelum era pandemik kan kita menggiatkan pemberantasan nyamuk ya paling tidak 1 minggu 1 hari, Oke, 1 iya. minggu sekali. Ya, Kalau dulu ada yang di daerah lain kan Jumat bersih, ada yang Sabtu Oh iya, bersih. betul, iya. Istilah dulu zaman Pak Kerja Wali bakti Kota ya, lama, dokter. Wali Kota kita lama Pak almarhum Pak Slamet Suryanto itu Resik Kuto. Oh iya betul. Jadi dengan itu sarang nyamuk itu terbasmi, Oke. sehingga dengan sendirinya keturunan nyamuk itu kan berkurang. Oke, ya. Nah, di samping pemberantasan nyamuk juga berguna, juga yang kadang-kadang dilupakan masyarakat, ini kan kita masyarakat di Indonesia ini banyak pelihara burung ya. Oke. Air ya. minuman burung itu mbok dikuras gitu loh. Oh, Seminggu kubangan sekali. air itu ya dok ya, yang secara Jangan hanya tidak di langsung joki itu saja, itu ternyata bisa menjadi nyamuk sarang Aedes itu nyamuknya ya. bertelur di situ. Oke. Atau di ban-ban bekas, atau di genang-genangan. Kalau di desa-desa pagar bambu ya, di atasnya kan bolong ya, Oh tutupi iya. aja tanah. Jangan hujan ada air, jadinya Iya, nyamuk bisa bertelur di situ. Oke. Sekecil apapun tempatnya kalau ada kubangan Iya. nyamuk tetap bisa masuk ya dok ya, tetap ya. Untuk fogging memang karena pandemi ya dok ya, jadi sehingga tidak bisa dilakukan. Berarti memang Bukan salah. Fogging itu tidak efektif. tidak Dia efektif. hanya membunuh nyamuk dewasa, Oke. tapi Jentik-jentiknya. larva-larvanya masih hidup. Oke. Berarti memang yang paling aman adalah Pemberantasan nyamuk iya, plus. betul. Paling enggak dari dirinya sendiri Sendiri, dulu ya. ya. Setiap rumah harus menjaga Harus, iya. kebersihannya. Tapi itu mesti holistik ya, seluruh masyarakat. Nggak bisa iya, betul. satu rumah saja bersih, kalau sebelahnya tidak ya nggak ada Betul. gunanya. Dan biasanya kalau itu bisa ya dok ya, bisa ada di satu lingkungan rumah atau satu lingkungan sekolah. Kalau satu sudah kena, bisa, Bisa. menularkan. Bisa. ke Gigit anak-anak. nyamuknya itu. Oke. Nah, so berbahaya gini, ada yang disebut dengan apa? Istilahnya nyamuk Aedes ini kalau sudah mengandung virus, Oke. ya, keturunannya sampai keturunan kelima tidak usah menggigit orang yang terkena penyakit demam berdarah. Demam berdarah? Dia sudah mengandung Dia sudah virus demam membawa berdarah sendiri sampai ya? lima keturunan kelima Oke. bawah. Beda dengan malaria. Malaria kalau nyamuk yang sehat gigit orang yang sakit, Oke. kemudian dia gigit orang sehat, tapi telur nyamuk ini, nyamuk anopheles tidak ada plasmodiumnya. Tapi kalau telur Aedes sudah mengandung virus sampai keturunan kelima. Sampai keturunan kelima Oleh karena ya. itulah pentingnya di pemberantasan nyamuk. Pemberantasan nyamuknya untuk sarangnya ya Iya. dok ya yang harus di. Heeh.
Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok yang muncul dari Hangga Trihayoga. Kapan waktu paling kritis dari orang yang terkena DBD? Mungkin ini maksudnya perlu dibawa ke rumah sakitnya atau mungkin memang dari kondisi hasil laboratnya itu menurun paling rendah. Itu tadi kita mesti tahu hari keberapa panasnya. Sebab sekitar 80% itu hari kelima. Itu masa kritis. Hari 4, 5, 6 itu masa kritis, tapi yang terpuncak itu hari kelima. Nah, jadi sebaiknya kalau dia sudah panas 4 hari, dibawa ke rumah sakit. Supaya jangan terlambat ya dok ya. Itu ada beberapa kasus yang memang di hari ke-7 trombositnya masih turun, itu tidak apa-apa atau gimana ya dok? Untuk kalau setelah sudah di atas 50.000, sudah lebih aman ya. Sudah panas, bebas panas 24 jam, makan minum baik, tidak ada distress pernapasan, trombosit di atas 50.000 boleh pulang. Untuk kenaikan trombosit sendiri tuh dok, untuk anak-anak yang berat badan normal dengan berat badan yang obesitas itu biasanya kenaikannya ada pengaruhnya nggak dok? Enggak ada. Cuma biasanya kalau pada anak perempuan, kalau pada saat menstruasi, dia kenaikan trombositnya agak lama karena trombosit dipergunakan untuk membantu proses perdarahannya menstruasi ya dok ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari kedainya Mbok D. Kalau semprot nyamuk yang dijual di pasaran bahaya buat anak balita enggak ya dok? Nah ini kalau dulu kan modelnya lotion ya dok ya. Sekarang ada banyak nih yang modelnya cair, tinggal di spray, disemprot aja itu. Ya sebenarnya itu semua racun ya, ada yang mengandung organofosfat, ada yang apa ya, sehingga kalau cuma sekali-sekali mungkin enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari dipaparkan dengan zat-zat kimia ini, yang nanti di belakang hari akan timbul suatu keadaan yang tidak diinginkan seperti penyakit-penyakit degeneratif pada anak-anak masa pertumbuhan, seperti tumor pada masa pertumbuhan, anak tumor itu karena terpapar zat kimia yang karena dia dari sejak kecil ya dok ya. Berarti kalau bisa dihindari, kalau bisa ya pakai kamarnya pakai kawat basah, pakai kelambu. Dan mungkin lebih aman ya dibersihkan ya dok ya dengan rajin ya. Kalau kayak obat nyamuk itu dok, obat nyamuk baik elektrik maupun obat nyamuk bakar itu ya sama aja. Itu sama aja ya dok ya, untuk mungkin lebih ke pernafasan seperti itu. Banyak nanti kadang-kadang malah dia alergi, malah dia ada penyakit asmanya kumat. Berarti ya memang lebih aman dan lebih ada ini harus menjaga kebersihannya ya dok ya. Ini untuk kalau para ibu-ibu di rumah nih dok, kalau mau konsultasi ke dokter Rustam, untuk jadwal prakteknya di Rumah Sakit Panti Waluyo di hari apa aja nih dok? Hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 5:30 sore. Ini ada info bagus nih untuk ibu-ibu di rumah nih yang mau berkonsultasi ke dokter Rustam, baik itu maupun masalah DBD maupun untuk masalah anak dan bayinya yang lain. Ada jadwal praktek dokter Rustam di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 16 sampai 17.30. Untuk informasi lebih lanjut bisa telepon di 0271 712 077 extension 0 atau 1000. Juga bisa dengan WA atau Telegram atau SMS di 081 5671 7076 seperti itu. Nah, berarti untuk dari yang kita bicarakan tadi ya dok ya, bahwa yang paling bagus adalah menjaga kebersihan ya dok ya, supaya tidak ada jentik-jentik itu tadi ya yang muncul di rumah. Kemudian apabila anak dan bayi itu memang mengalami demam, berarti harus menyediakan untuk obat turun panas dan mungkin sesegera mungkin ya dok ya bisa diperiksakan. Konsultasikan ke petugas kesehatan. Betul, sehingga tidak terlambat seperti itu. Mungkin ada lagi dokter yang bisa disampaikan ke ibu-ibu di rumah supaya untuk pencegahan apa lagi gitu dok yang untuk anak-anak DBD dalam musim penghujan seperti ini? Ya itu tadi ya, tetap jaga kebersihan ya, kemudian menguras ya, itu termasuk pemberantasan sarang nyamuk itu ada bermacam-macam ya, ada menguras, termasuk di kamar mandi ya dokter ya, abatisasi. Cuma sekarang kan agak kurang dari petugas kesehatan kita karena
era pandemi ini terfokus pada Terfokuskan pada COVID-19. COVID, ya, betul. Sehingga ini demikian juga imunisasi ya. Oke. Imunisasi itu pada saat pandemi ini mesti harus tetap diterapkan. Oke. Imunisasi yang wajib itu ya baik yang dari Kemenkes maupun dari IDAI. Sebab kalau ini tidak diterapkan, nanti suatu saat akan timbul outbreak. Oke. Nah, sekarang saja angka cakupan imunisasi di seluruh Indonesia menurun. Karena pandemi itu tadi ya. takut dibawa ke Takut dibawa ke rumah kesehatan, sakit, takut dibawa ke betul. puskesmas. Oke. Sehingga imunisasi yang wajib itu Terlewatkan. terlewatkan. Ini yang ditakutkan atau setahun atau 2 tahun yang akan datang akan timbul Di kemudian hari outbreak ada. ya Oke. seperti difteri, pertusis itu bisa terjadi lagi. Pandeminya berakhir muncul yang baru lagi Yang ya, Dok. baru. Oleh karena itu walaupun masa pandemi tidak ada kata lain, tetap imunisasi yang lain mesti dijalankan. Sesuai jadwalnya ya, Dok. Jadwalnya. Mungkin kalau masih ada yang takut bisa ada seperti home care gitu ya, Dok, Iya. ya. Di Panti Waluyo juga ada itu. Ada pertanyaan satu lagi nih, Dok, dari Hub SCH_SOC. Nyamuk DBD ini biasanya bentuk jentiknya seperti apa? Apakah ada ciri dan bentuk khusus? Tidak ada, kalau bentuk jentiknya tidak ada, tapi kalau bentuk nyamuk dewasanya berbeda dengan nyamuk yang lain. Kalau nyamuk dewasanya itu dia warnanya belang hitam putih. Oke. Ya. Kalau nyamuk kulek biasanya nggak ada belang-belangnya. Anoplex juga nggak ada belang, cuma anoplex kalau menggigit dia nungging. Oke, Ya. oke. Kalau nyamuk biasa, kulek ataupun Aedes biasa. Cuma kalau kulek warnanya biasa, kalau Aedes dia belang hitam putih. Oke. Oke. Untuk anak bayi nih, Dok, untuk yang masih minum ASI. Kan kalau demam terus berarti untuk pemberian ASINya mungkin bisa lebih diseringin atau mungkin perlu dipompa yang bisa lihat untuk sesenanya gitu nggak, Dok, untuk kasus-kasus pasien DBD? Sebenarnya kalau dia masih bisa mengenyut, ya sebaiknya demikian. Sebab kalau mengenyut itu dengan sendirinya kan puting payudara si ibu itu terangsang untuk menimbulkan refleks letdown dan untuk merangsang ke otak untuk memproduksi oksitosin dan prolaktin yang merangsang produksi susu, dan oksitosin merangsang kontraksi ductus lactiferus otot-otot itu sehingga lebih lancar keluarnya ASI tersebut. Ya. Tapi kalau tidak bisa, mungkin bisa dipompa, diminumkan. Biar untuk memenuhi kebutuhan cairannya itu ya, Dok, ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari kedainya Mbok D lagi nih, Dok, bagaimana cara membedakan cikungunya dengan demam berdarah? Nah, ini Sama-sama sama-sama, digigit nyamuk ya, Dok? sama-sama. Ya, virusnya virus cikungunya. Oke. Di cikungunya ini yang sangat menonjol sakitnya sakit sendi ada. Oke. Nyeri seluruh badan ya. Nyeri sendi seluruh badan, panasnya hampir sama 3 kali. Nyeri sendi, habis itu turun sendiri. Dan pada cikungunya itu tidak dikepusakan, tidak pernah ada yang terjadi shock. Oke. Kalau pada demam DBD berdarah bisa ya terjadi shock. Nah, cuma juga sekarang istilah demam berdarah ini sekarang juga sudah dirubah ya. Kita penegakan diagnosis berdasarkan ICD-10 itu dikatakan probable. Oke. Probable ataupun dengue infection without warning sign. Ini infeksi penyakit dengue tanpa tanda-tanda peringatan. Kemudian lagi dengue infection with warning sign dengan tanda peringatan, dan severe dengue, severe yang berat. Yang berat ini terbagi lagi, bisa severe plasma liquid, severe bleeding, dan organopati. Yang severe plasma liquid bisa asitus, bisa apa segala macam. Ini yang bisa menimbulkan shock. Yang severe bleeding juga bisa menimbulkan shock. Tapi yang dengan tanda-tanda peringatan, tanda-tanda peringatan ada muntah, kejang, menurun kesadaran, itu termasuk tanda-tanda peringatan. Sehingga sekarang penegakan diagnosisnya itu kalau kita sekarang menggunakan ICD-10 itu dengue tanpa peringatan, atau dengue dengan peringatan, atau dengue berat. Nanti dengue berat baru di bawahnya disertai hypovolemic shock kalau dia DSS. Oh iya DSS.
Oke, terima kasih sekali Dokter Rustam untuk info-infonya yang sudah diberikan untuk ke ibu-ibu di rumah juga, sehingga bisa melakukan pencegahan dan lebih tahu nih untuk apa yang harus dilakukan pada anak-anaknya apabila terjadi demam berdarah seperti itu. Nah, jangan lupa untuk kembali hadir prognosa di edisi Selasa depan, kembali bergabung bersama kami karena ada banyak sekali info-info kesehatan untuk sobat sehat semua di rumah. Dan juga saya mengingatkan sekali lagi untuk ibu-ibu di rumah yang akan berkonsultasi dengan Dokter Rustam, baik itu seputar DBD ataupun vaksin ataupun kondisi kesehatan putra-putrinya, itu bisa mengunjungi di jadwal praktek Dokter Rustam di hari Senin sampai Jumat ya dokter ya, pukul 16 sampai 17.30 di Rumah Sakit Panti Waluyo. Baik, terima kasih sobat sehat semua, sampai jumpa di Selasa depan. Selamat siang.